masih terekam jelas di dalam benakku ketika matahari mulai tenggelam dan disambut oleh gelapnya malam. Kau terbaring melihatku sedang bersiap-siap untuk pergi ke acara temanku. Tapi di saat itu kau masih terbaring dengan wajah yang segar, dan aku pun tak melihat dan mendengar rintihan kesakitan dari dirimu. Kemudian aku bergegas untuk pergi. Semua masih terlihat normal. Aku dan kakakku menikmati suasana undangan, masih tertawa, cerita, dan bercanda. Sampai di depan rumah, aku dan kakakku dikagetkan dengan ramainya kerumunan tetangga di rumahku. Sontak, aku berlari menuju rumah. Ketika aku masuk dan melihat ke kamar, nenekku terbaring dengan mata terpejam dan tak mengeluarkan suara apapun. Aku terdiam melihat semua kejadian itu, hingga terasa pundakku disentuh oleh tangan seseorang sembari berkata, "Bu, Nek tadi pingsan, jatuh dari bantal." Ternyata itu adalah pamanku yang berdiri tepat di belakangku. Aku membuka jilbab yang masih terlilit dengan rapi di kepalaku dan langsung berjalan menghampiri nenekku yang terbaring lemas di pangkuan ibuku. Aku duduk di sampingnya sembari memanggil dan mengelus tangannya yang sudah keriput. Tanpa ku sadari, air mata mengalir dan membasahi pipiku. Di kepalaku dikelilingi oleh banyak penyesalan. Andai aku tidak pergi ke undangan, mungkin aku bisa menjaga hingga dia tidak terjatuh dari bantal yang dia tiduri. Semua lamunanku terhenti oleh datangnya seorang dokter yang akan memeriksa kesehatan nenekku. Tenang, nenek hanya terkena stroke ringan saja dikarenakan tekanan darahnya yang cukup tinggi, ucapnya sambil melihat ke arahku. Jadi apa yang harus kami lakukan saat ini? Tukas pamanku sambil memasukkan alat ke dalam tas. Dokter berkata, "Jika mau, kita bawa saja nenek ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Karena nenek sudah tua, jadi jika nenek rawat di rumah sakit maka akan dirawat dengan intens oleh beberapa perawat di sana," jawabnya. Ketika terjadi perdebatan antara keluargaku dengan dokter, dikarenakan yang pertama, nenekku sudah tua dan rentan. Kedua, jalan akses menuju rumah sakit tidak baik. Keluargaku berpikir, jika tetap dibawa, maka itu akan menambah rasa sakit yang dialami oleh nenekku. Sehingga keluarga besar memutuskan untuk merawat nenek di rumah dengan bantuan satu dokter. Malam semakin larut. Beberapa saudara ada yang pulang dan juga yang menginap di rumah. Aku dan ibuku tidur bersamanya dengan posisi dia berada di antara kami. Aku haus, aku mau minum. Aku yang sedang tidur langsung terbangun mendengar suara lembut itu. Ternyata itu adalah suara nenekku. Sontak aku dan ibuku langsung membangunkannya dan membengong. "Mak, apa yang Mak sakitkan?" Suara penuh getaran keluar dari mulut ibuku. "Kepalaku sakit," dia pun jawabnya, dan dia pun kembali tertidur. Keesokan paginya kami bangun dan kembali dia meminta kopi hitam karena ketika bangun pagi selalu minum kopi. Setelah meminta kopi, dia meminta sekapur sirih. Melihat semua itu aku senang dan kembali berpikir semua akan baik-baik saja. Panas matahari yang terasa dari dalam rumah yang menandakan bahwa sudah jam 12 siang. Keadaan nenekku kembali melemah
tidak mau makan, tidak minum, bahkan membuka mata saja terlihat susah. Ibu mencoba untuk meniupkan bubur ke mulutnya, tapi selalu keluar dari mulut. Aku berinisiatif untuk menyuapinya sambil aku berbicara dengannya. Nek, makan ya, dikit. Kalau Nek nggak makan, aku tinggal ikut kegiatan pramuka di bukit yang dipunai, ucap. Setelah aku berkata seperti itu, dia membuka mulutnya sambil sesekali membuka matanya. Tanpa terasa habis satu gelas bubur halus itu. Di situ kami semua merasa senang karena dia sudah mau makan. Malam pun datang, keadaannya semakin lemah. Tapi kembali lagi aku selalu berpikir positif bahwa dia akan sembuh. Banyak saudara yang datang menjenguk dan ada beberapa yang menginap di rumah. Dikarenakan dia mempunyai banyak cucu, jadi malam itu aku tidak tidur bersamanya. Tetapi aku masih tidur di dalam satu kamar yang sama, yaitu di bawah teki. Matahari pagi pun datang. Pagi itu, jangankan makan segelas bubur, satu tetes air pun tidak masuk lagi, dan badannya pun terlihat sangat lemah. Ibuku menangis melihat itu semua, dan tanpa aku sadari, air mataku pun kembali mengalir di pipiku. Langsung saja dengan cepat aku menghapus air mataku, karena aku tidak mau makin membuat ibuku menjadi lemah juga. Hingga pada akhirnya keluarga memutuskan untuk memasang infus, karena memang sudah tidak ada jalan lain yang diambil. Ketika infus dipasang, di situ hatiku hancur, tapi aku tak bisa melihatkan itu semua yang di rumah karena aku tahu mereka sebenarnya juga hancur. Setelah infus dipasang, dia kembali terlihat segar, tetapi makan dan minum masih tidak bisa masuk ke dalam mulutnya. Matanya yang indah tidak terbuka sedikit pun, hanya ada aliran air mata yang membasahi pipinya. Aku tidak tahu arti dari air mata itu. Yang ku tahu dia hanya merasa kesakitan pada saat itu. Gelap malam pun datang, aku berbaring di dekatnya sambil memanggil namanya. Nek, buka mata sebentar saja. Lihat dari isinya. Ketika aku berkata seperti itu, aku melihat matanya seperti orang yang ingin membuka mata untuk melihat orang yang memanggilnya. Tapi apalah daya, matanya tak terbuka sedikit pun. Kembali lagi hanya ada air mata di ekor matanya. Aku kembali berbaring sambil memegang tangan yang kulit yang sudah mengeriku. Ah Tuhan, sungguh hatiku hancur pada saat itu. Keesokan paginya aku bangun dan langsung mengganti pampers yang dia gunakan. Ya Allah, betapa sakitnya aku melihat semua ini. Tak pernah aku bayangkan dalam hidupku akan melewati masa seperti itu. Aku membuka pampers yang tidak ada kotoran sama sekali, hanya ada air kecil yang memenuhi pampersnya. Aku langsung flashback ke belakang. Dulu, sewaktu aku kecil, dia yang merawatku, membasuh kotoranku, memandikanku, dan memberi makanku. Tetapi, kenapa pada saat ini aku harus melihat dia terbaring tanpa adanya gerakan sedikit pun? Waktu berjalan hingga gelap malam pun kembali datang. Banyak orang datang untuk menjenguk. Semua keluarga berkumpul dan dia masih dalam keadaan tidak bergerak sedikit pun. Di situ aku sudah tidak ada pikiran bahwa dia akan sembuh, sehingga hati kecilku berkata, Ya Allah, jika ini memang takdirmu,
maka kuatkanlah aku untuk menerima semua ini. Jika dia masih memberi kesempatan untuk sehat, maka sehatkanlah. Tapi jika sakit ini merupakan akhir dari hidupnya, maka berilah keringanan untuknya. Ketika semua orang sudah pulang ke rumahnya, hanya tertinggal kami keluarga besar. Pamanku, seorang tokoh masyarakat, mengambil Yasin dan membacakan surat Yasin di kepalanya dengan tujuan agar dia bisa sembuh. Matahari pagi pun datang, ditandai dengan suara ayam yang berkokok. Ibuku menyuruh aku untuk mengganti kembali pampersnya. Ketika aku membuka pampers itu, terdapat air yang berwarna hitam pekat dan berbau. Ibuku langsung menangis sambil menguatkan kami dengan berkata, "Itu kotorannya hitam akibat infusan." Tetapi aku bukan anak yang bodoh. Sewaktu dia masih sehat, dia pernah bercerita bahwa jika orang tua sakit dan dia sudah mengeluarkan kotoran berwarna hitam, maka tidak ada kata sembuh lagi. Di situ sambil aku mengelapnya, aku sembari menangis kecil. Sudah aku cuci dan aku lap, tetap saja kotoran itu keluar. Sore hari aku melihat pampersnya sudah habis, infusnya tinggal sedikit. Aku pun pergi ke toko untuk membeli pampers dan juga pergi ke tempat dokter untuk membeli kembali air infusan. Pulang ke rumah dalam keadaan sudah maghrib. Kembali banyak sanak saudara yang datang untuk melihat keadaannya. Pukul menunjukkan jam 9.00. Semua orang sudah kembali pulang, hanya tinggal kami keluarga besar. Aku disuruh untuk menghampirinya. Di situ aku membisikkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kepadanya, sambil aku berkata di dalam hati, "Ya Allah, mungkin ini saatnya aku ikhlas demi kebaikannya." Seketika aku mendengar nafasnya semakin berat, dan ketika dia menghela nafas kali, aku mendengar suara truk di leherku. Langsung aku keluar. Pamanku masuk, semuanya masuk ke kamar untuk mengiringi kepergiannya. Selesai satu kali membaca Yasin dan diiringi dengan kalimat syahadat, pamanku mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalimat yang tak sanggup aku dengar. Aku hanya melihat dari kejauhan karena aku tak mampu untuk melihat. Suara tangisan mengiringi kepergiannya. Betapa hancur hidupku. Serasa dunia tidak ada keadilan untukku. Tetapi aku sadar akan ketetapan Allah yang hidup pasti akan merasakan mati. Setelah dia dikemasi, diikat kepalanya, aku mencoba untuk masuk ke kamar yang ada jasadnya untuk membacakan Yasin. Di situ air mata tak terasa membasahi jilbab yang aku gunakan. Aku ingat dulu dia membacakan aku buku cerita, tapi mengapa aku malas membalasnya dengan membacakan dia surat Yasin. Pagi pun datang, rumah dipenuhi oleh banyak orang. Ketika dia hendak memandikan, untuk terakhir kalinya aku diminta untuk memangku jenazahnya, dan aku kembali menolak permintaan itu karena aku tahu aku tak mungkin sanggup melihat jasadnya. Selesai dimandikan, jenazahnya dikafan, dan kami, cucu dan anaknya disuruh untuk melihat dia terakhir kalinya. Aku kembali tak sanggup melihat dia secara dekat, hanya mengintip di balik pintu kamar. Aku melihat wajahnya sangat bersih, putih, dan senyumnya indah. Rasanya ingin ku peluk dan ku bawa lari dia jauh agar dia hidup kembali. Karena aku merasa tidak sanggup hidup tanpa dia.
Berkali kali dia disolatkan langsung dibawa untuk menuju ke makam. Aku kembali tak mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya, karena aku tak mau keberadaanku di sana hanya memberatkan kepergiannya. Setelah orang kembali dari pemakaman, banyak pertanyaan yang hadir dalam benakku. Siapa teman tidurku? Siapa yang akan kuberikan pakaian? Siapa yang akan mengelusku kalau sakit? Siapa yang mengingatkan aku makan? Pertanyaan itu terus mengelilingi benakku hingga aku tak menemukan jawaban apapun. Yang ada hanya rasa sakit dan rasa kesal menyelimuti diriku. Aku rapuh, aku gila, aku serasa tidak menghidup pada saat itu. Hingga pada akhirnya aku menyadari ada satu janjiku terhadapnya, yaitu berjanji untuk kuliah dan menjadi orang yang sukses. Selamat jalan pahlawanku. Engkau adalah sosok nenek serta ibu yang tak ada duanya di dunia. Janjiku kepadamu akan aku tepati, walaupun aku sudah tak bisa melihat kebahagiaanmu, senyummu, tawamu dan candamu secara langsung, tapi aku bisa merasakan semua kebahagiaan karena doa dan restu selalu menyertai.